Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan bahas Xiaomi Redmi Note 12 dan video ini sudah dimulai untuk pengujian kamera depannya ya. Silahkan disimak dan dinilai. Untuk harga 2 jutaan, smartphone 2 jutaan, kamera depannya bagus atau enggak ya? Habis itu kita bahas barangnya langsung. Ya, ini dia Xiaomi Redmi Note 12, salah satu produk dari seri jagoannya Xiaomi selama ini. Saya sendiri sudah coba sejak Redmi Note 3G dulu, meski Redmi Note 11 tahun lalu memang cuma saya unbox saja ya, nggak sampai saya ulas dan saya pakai. Harga dari Redmi Note 12 ini 2 jutaan, tergantung besaran RAM yang kamu pilih ya. Storage-nya semuanya 128 GB dan warna yang saya pegang ini adalah warna Ice Blue-nya. Di boxnya sendiri kita bisa lihat highlight speknya berupa Smooth AMOLED 120Hz, kemudian Corning Gorilla Glass Protection, ini pakai Gorilla Glass 3, kemudian powerful Snapdragon prosesor dengan fabrikasi 6 nanometer, ya ini pakai prosesor baru Snapdragon 685, kemudian punya 33 watt fast charging dan baterainya 5000 mAh dengan 50 megapiksel triple AI kamera seperti ini. Dan di dalam paket penjualannya, kalau kita unbox, kita akan dapat SIM tray ejector, lalu ada greeting, lalu ada quick start guide, buku garansi, soft case bening, kemudian kabel data atau charging Type-C, dan charger 33 watt. Jadi sudah lengkap ya apa yang didapat, termasuk di sisi depan layar ini sudah menggunakan anti gores yang terpasang dari sananya. Desainnya sendiri, framenya lurus kekinian, cuma memang nggak berasa unik ya desainnya ini. Maksudnya, Redmi Note 7 dan 8 juga back covernya kan lurus, tapi kita bisa bedain, unik banget, termasuk Redmi Note 9 yang saya suka banget desainnya. Kalau ini, susah nyari hal yang distinktif dari desainnya. Misal layout kameranya ini, framenya itu sama penempatan posisi kameranya menurut saya terlalu pasaran ya. Kalau kamu lihat seperti itu. Saya tutupin Redmi-nya, bisa ditebak nggak ini smartphone apa? Kayaknya susah ya. Kemudian kita lihat tombol sisi per sisi. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Tombol power ini berfungsi sekaligus sebagai fingerprint scanner ya. Kemudian di sisi atas ada jack audio 3,5 mm, kemudian infrared blaster dan mikrofon kedua buat noise cancellation. Di sisi kiri ada SIM tray saja, sudah triple card slot ya. Dan bisa dipasangi micro SD sampai besar banget lah, mungkin 1 TB atau lebih. Dan di sisi bawah ada mikrofon, port Type-C, serta speaker grill berupa 2 buah lubang. Speakernya mono saja. Kemudian di sisi depan, ya seperti kita lihat, dia sudah menggunakan punch hole display ya. Layar dengan bulatan kecil untuk kamera depan di bagian tengah atasnya itu. Bezel kiri kanan tipis, atas sedikit lebih tebal dan yang bawah lebih tebal lagi. Wajar ini buat best kalau buat swipe up gini ya. Pasti butuh kayak gini. Tidak ada masalah dengan layarnya. Ini panelnya AMOLED juga. Meskipun memang always on display-nya ya hanya berjalan 10 detik sejak pertama kali muncul atau menyala ya. Nah, yang menarik ini sudah menggunakan MIUI 14 based on Android 13. Jadi ini adalah justru device Xiaomi pertama yang pakai Android 13 yang pernah saya coba. Dan default itu di saat baru dinyalakan, free storage-nya itu 102,7 GB ya, terpakai 25,3 GB. Untuk kameranya, so far so good, apalagi buat level harganya, ini lengkap. Sudah ada ultra wide kamera juga. Makro paling ya sebagai pelengkap aja sih menurut saya, 2 megapiksel ya. Kemudian kamera depannya 13 megapiksel. Sementara rekam video depan belakang memang maksimal hanya di Full HD 30 fps ya. Dan kalau buat hasilnya kayak gimana, mending langsung cek hasilnya berikut ini.
Full HD 30 fps, zoom 1 kali. Ini udah mau golden hour tapi masih terik banget. Silahkan disimak kalau panning gini ada patah-patah atau jelly nggak. Rekaman di ultra wide masih Full HD 30 fps, harusnya lebih stabil. Full HD 30 fps. Ultra wide. Kamera depan dengan Redmi Note 12 stabilitasnya rada kurang ya, kerasa ya begitu dipegang. Ini oke. Sinarnya udah mulai miring, tapi masih silau banget, masih terik. Silahkan simak audionya. Agak terlalu bukan crop sih, kurang wide ya. Silau. Performance wise sebetulnya ini gegas-gegas aja ya. Patokan pertama bisa kita lihat dari skor benchmark performa di Antutu yang menembus angka 300 ribuan. Buat HP 2 jutaan tentu ini baik. Dan test storage-nya juga nggak kalah dari HP-HP 3-4 jutaan. Cuma mungkin GPU-nya bukan yang bisa bikin game mentok banget rata kanan. PUBG Mobile saja cuma bisa smooth high atau balance medium ya. Iya gitu doang. Dan stutter, frame skip, atau performance drop sering banget terasa. Paling suhu aja yang aman meskipun main hingga hampir 1 jam. PR-nya Qualcomm nih ya kayaknya. Yang pertama soal resolusi perekaman video sama GPU di chipsetnya yang buat game itu ketinggalan dari prosesor 4G yang sama-sama 6 nanometer milik MediaTek yaitu Helio G99. Soal always on display yang tadi saya bahas, saya nggak tahu apakah ini limitasi dari panel AMOLED yang digunakan, apakah Xiaomi khawatir akan durability panelnya nanti. Selain itu, refresh rate-nya tidak ada informasi bahwa dia adaptif ya. Jadi pilihannya memang manteng terus di 120 Hz maksimum atau ngendon di 60 Hz. Kalau baca di penjelasannya, dia tidak bilang bakal turun atau menyesuaikan di aplikasi, tapi bakal manteng terus. Jadi kalau misalkan mau menghemat baterai, pastikan pilih yang standar aja 60 Hz. Untuk urusan brightness dan vibrancy, layarnya kece banget, cukup banget. Dan untuk urusan multimedia, ini juga handal kok. Untuk streaming, untuk gaming, udah nyaman, terutama karena lega layarnya dan sudah widefine L1 juga ya. Jadi kamu bisa nonton Netflix, silakan dengan kualitas terbaik, meskipun mungkin kalau buat di mobile, langganannya 54.000 aja ya. Atau yang 65.000 lah, yang HD, 720p. Nah, cuma speakernya memang mono ya, tadi sudah saya bilang, dan karakternya itu lebih ke bright, jadi jangan terlalu kencang nyetelnya karena khawatir kerasa cempreng dan rada pecah. Kalau menurut saya, varian dari Redmi Note 12 ini kebanyakan ya, karena kan cuma beda RAM. Maksudnya mungkin harusnya RAM 6GB nggak usah ada. Jadi buat yang pengen hemat, RAM 4GB aja. Yang pengen performa lebih, multitasking lebih lancar, yang RAM 8GB aja. Overall menarik ya untuk dipinang, apalagi ini sudah pakai Android 13 di level harga 2, ya paling murah 2,5 juta kali ya. Nah, limitasi paling ada di settingan grafis buat gaming di PUBG Mobile cuma di smooth high atau balance medium. Always on display yang belum beneran selalu always juga mungkin jadi salah satu deal breaker ya. Karena ini kan pakai layar AMOLED panelnya. Kenapa nggak ada always on display gitu ya? Dan mungkin belum adaptif si refresh rate layarnya tadi. Kalau speaker mono sih saya rasa buat level harga 2 jutaan mah udah normal lah ya, wajar. Belum pada stereo kan. Sisanya mantap banget kok, layar vibrant, body tipis, fast charging juga dapat, kemudian kameranya lengkap. Di mana ponsel 2-4 jutaan, kini banyak yang kehilangan lensa ultra wide. Oke, kalau kamera saya kehilangan fokus barusan. Nah teman-teman boleh juga kalau mau cek review-review lebih mendalam dari teman-teman reviewer yang lain ya. Karena saya ulas singkat aja kali ini, karena HP-nya udah mau dibalikin nih. Ini saya balikin. Tuh, dibalikin. Bukan, mau dibalikin ke Xiaomi ya.
So itu dia bahasannya, semoga informatif dan juga bisa ngasih wawasan serta informasi yang bisa dibutuhkan teman-teman untuk menentukan apakah THR-nya mau disalurkan untuk meminang Xiaomi Redmi Note 12 ini atau enggak. Kalau saya malah belanja Redmi Buds 4 Pro ya. Nanti kita bahas lah pokoknya. Sip, oke gitu aja video kali ini. Thanks for watching. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.